Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang cerita tamu Ibrahim. Mereka adalah para malaikat al-mukramin yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatul dhaifin tusta'malu fil mudzakkari wal muannatsi wal wahidi wal jamaah. Wal muradu bi dhaifi Ibrahim al-malaikatul ladzina ja'u liyubashshiruhu bi Ishaqa wa ihlaqi qaumi Lut. Kemudian yang dimaksud dengan lafal dhaifi Ibrahim, lafal tersebut dhaif meliputi mudzakkar untuk laki-laki, muannats untuk perempuan, wahid memiliki arti seseorang, jamaah serta memiliki arti kelompok. Lalu hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim, sudahkah sampai kepadamu wahai Rasul Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim? Siapakah yang dimaksudkan dengan tamu Ibrahim? Tamu Ibrahim adalah para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim hendak memberikan kabar kelahiran Ishak. Dan dalam waktu yang sama, para malaikat memberi kabar akan dibinasakannya kaum Lut. Karena kaum Lut melakukan perbuatan dosa. Melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Serta mereka membohongkan ajakan Lut alaihissalam. Wa wasafahum subhanahu bil mukramin li'annahum kiramun indahu wa inda ibadihil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati para malaikat itu dengan al-mukramin, yaitu makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Karena para malaikat, mereka adalah para hamba yang beriman. Sehingga mereka dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 25. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumum munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya. Tempat siapa? Ke tempat Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Lalu mengucapkan salaman. Jawab Ibrahim alaihissalam, salamun qaumum munkarun. Kamu adalah orang-orang yang tidak kami kenal atau tidak dikenal. Hayyauhu faraddat tahiyyata wa qala haula'i unasun la na'rifuhum. Para malaikat
setelah memberikan ucapan salam, dan ucapan tersebut dijawab oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim mengucapkan kepada mereka bahwa mereka adalah sekelompok manusia yang tidak kami kenal, karena mereka datang menjelma sebagai manusia. Salamun qaumum munkarun. Ibrahim setelah menjawab salam para malaikat, lalu Ibrahim mengucapkan, mereka adalah sekelompok manusia yang tidak dikenal, atau kami tidak mengenal kepada mereka. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 26. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang sudah dibakar, yang sudah dimasak. Maksudnya Ibrahim alaihissalam, beliau bergegas kepada keluarganya, memerintahkan kepada mereka supaya menghidangkan daging anak sapi yang gemuk untuk tamu-tamunya. Wa kana ma arada wa nadija al-ijl faqarrabahu ilaihim liya'kulu fa'abaw. Qala ala ta'kulu. Ketika Ibrahim alaihissalam hendak menghidangkan makanan dan daging anak sapi sudah disiapkan untuk dinikmati, faqala Allah Ta'ala faqarrabahu ilaihim, lalu dihidangkannya kepada mereka agar menu makanan itu dimakan dan dinikmati. Kemudian mereka enggan memakannya. Qala ala ta'kulu. Ibrahim alaihissalam mempersilakan kepada tamu-tamunya supaya mereka menikmati makanan itu. Silakan kamu makan. Walakinnahum asarru 'ala al-imtina'i li'annahum laysu basharan ya'kuluna at-ta'am. Akan tetapi mereka terus-menerus menolak. Karena mereka bukan dari golongan manusia yang terbiasa mengkonsumsi makanan. Sehingga mereka tidak menikmati hidangan makanan dari Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Sekalipun Ibrahim alaihissalam sudah mempersilahkan kepada mereka, qala ala ta'kulu, silakan supaya kamu menikmati makanan itu. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 28. Fa'aujasa minhum khifah. Tetapi mereka setelah dipersilakan untuk menikmati makanan, mereka enggan, tidak mau makan. Karena itu Ibrahim alaihissalam merasa cemas, takut terhadap mereka. Fa'aujasa minhum khifah.
li'annahu fuji'a bi'amrin la ya'rifu awaqibahu. Walamma ra'au ma bihi qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim ay a'lamuhu bi haqiqati ma ja'u bihi minal bisyarati bi Ishaq. Setelah itu para malaikat memberikan keterangan atau penjelasan, menunjukkan identitasnya. Karena Ibrahim alaihissalam merasa risau dengan suatu sikap para malaikat. Ibrahim alaihissalam cemas dengan suatu perkara yang tidak diketahui akibatnya. Namun, para malaikat setelah melihat sikap kerisauan Nabi Ibrahim atau kecemasan dirinya, mereka mengucapkan, qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Para malaikat berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran seorang anak yang alim. Dia akan dipilih menjadi nabi dan rasul. Wa bi'ibaratin ukhra, para malaikat memberi informasi atas tujuan kedatangan mereka kepada Ibrahim untuk memberi kabar gembira dengan kelahiran Nabiuna Ishaq alaihissalam. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 29. Fa'aqbalat imra'atuhu, kemudian istrinya datang. Ay Sarah, lamma sami'atil bushra fi sarratin irtafa'a sawtuha min ad-dahsyati fasaqqat wajhaha. Darbatuhu biyadiha farahan wa ta'ajjuba wa qalat ajuzun aqim ay fa kayfa alidu. Fa'aqbalat imra'atuhu, kemudian istrinya datang. Istri Ibrahim yang bernama Sarah. Saat Sarah mendengar kabar gembira tersebut, fi sarratin, dia tercengang. Lalu dia memekikkan suara karena merasa heran. Fasakkat wajhaha, dan dia menepuk mukanya. Artinya menepuk muka dengan tangannya karena farahan wa ta'ajjuba, tercengang dan merasa senang. Seraya mengucapkan, wa qalat ajuzun aqim. Sarah berkata, aku adalah seorang perempuan tua, aqim, yang mandul. Lalu bagaimana aku dapat melahirkan seorang anak, sedangkan aku tua renta dan aku dalam keadaan mandul? Jawab Allah melalui para malaikatnya,
Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 30. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Walakin Allahu ya'lamu annaka ajuzun aqimun. Walakin sya'at hikmatuhu an yahabaki 'alal kibari ghulaman kamila. Wa idza arada Allahu syai'an wa huwa yaqulu lahu kun fayakun. Nah, demikianlah Tuhanmu menfirmankan sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Mal maksud? Al-maksud Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha mengetahui bahwa kamu seorang yang tua renta, lagi mandul, akan tetapi hikmah Allah telah menghendaki untuk memberikan dalam usiamu yang tua renta ini seorang anak yang sempurna. Dia akan dipilih menjadi nabi dan rasul. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, maka dia berkata, kun fayakun. Jadilah lalu, jadilah dia. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti memiliki wujud keberadaan. Dia akan terjadi.